Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan tentunya semangat untuk belajar. Nah, sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran ke-1. Nah, kita langsung saja ya ke materinya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Mau tanya, pernahkah kalian bermain dengan teman-teman? Pasti semuanya pernah ya. Nah, bagaimana perasaan kalian saat bermain dengan teman-teman? Pasti rasanya sangat menyenangkan ya. Nah, di sini Benny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Nah, bagaimana cara mereka memetik jambu? Nah, di sini ada gambarnya, kita lihat ya. Menurut kalian ini gambar apa? Iya, ini Benny dan teman-teman sedang memetik jambu. Nah, caranya bagaimana mereka memetik jambu? Nih, ada yang memanjat pohon, ada yang menggunakan galah. Nah, galah ini adalah tongkat untuk memetik buah. Lalu ada juga yang memetik dengan tangan langsung. Nah, itu cara memetik buah jambu. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, di sini dijelaskan bahwa Udin dan teman-temannya sedang memetik jambu di rumah Udin. Nah, ada yang memetiknya dengan menggunakan galah, ada yang naik langsung ke pohon jambunya. Nah, sekarang kita lihat di sini, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang kita baca ya. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Coba apa? Iya, memetik jambu di rumah Udin. Nah, yang kedua, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Ada Benny, ada Lani, Siti, dan Edo. Ya, yang ketiga, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Iya, di depan rumah Udin. Nah, yang keempat, bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Nah, tadi ada beberapa cara ya. Benny itu memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Dan ada juga Udin yang memanjat pohon. Nah, sekarang yang kelima, apa yang digunakan Benny untuk memetik jambunya? Iya, Benny menggunakan galah. Gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Nah, ini adalah gerakan Lani sedang memetik buah jambu. Ternyata gerakan Lani ini bisa dijadikan gerakan dalam tari. Nah, kita perhatikan ya. Nah, ini adalah gerakan kepala, dimulai dari yang pertama adalah menengok ke kiri. Coba kalian tengokkan ke arah kiri kepalanya.
Kedua, menengok ke arah kanan. Nah, yang ketiga adalah menengokkan ke atas atau menengadah. Melihat ke atas ya, gerakan kepalanya. Dan yang terakhir adalah menengok ke bawah atau menunduk. Untuk gerakan tangan dimulai dari tangan mengayun ke atas dulu, lalu tangan mengayun ke bawah, kemudian mengayun ke kiri dan mengayun ke kanan. Jadi gerakan-gerakan ini bisa kalian pakai ketika kalian berlatih menari. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, berarti kita tahu untuk menghitung jumlahnya kita bisa menggunakan penjumlahan berulang karena jumlahnya sama, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, karena di sini kita belajar perkalian, nah kalau ada angkanya sama, kita hitung dengan cara penjumlahan ulang. Nah, 7-nya ada berapa? Ada 3, berarti 3 dikali angka yang muncul itu. Nah, jadi 3 dikali 7. Untuk mengetahui hasilnya kita jumlahkan. 7 tambah 7, 14. 14 ditambah 7, 21. Jadi jumlah jambu yang ada dalam keranjang ada 21 buah. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contohnya ya. Nah, di sini ada penjumlahan berulang. Ada 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini adalah penjumlahan berulang. Kita bisa membuat dalam bentuk perkalian. Yang pertama kita hitung dulu angka 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali angka yang muncul. Berarti 6 dikali 4. Untuk mengetahui hasilnya kita jumlahkan dulu ke 6 ke angka ini. Berarti 4 tambah 4. Iya, 4 tambah 4, 8. Lalu 8 ditambah 4. 8 ditambah 4, 12. Lalu 12 ditambah 4. Iya, 12 tambah 4, 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 24. Sekarang ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana? Ya, kita lihat dulu. 6-nya ada 3, berarti 3 dikali angka yang muncul 6. Untuk mengetahui hasilnya kita jumlahkan 6 ditambah 6, 12. Lalu 12 ditambah 6, hasilnya 18. Maka 3 dikali 6 itu hasilnya adalah 18. Nah, contoh selanjutnya ya. Di sini ada angka 1 banyak sekali ya. Nah, bentuk perkaliannya berapa adik-adik? Kita hitung satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti perkaliannya 8 dikali 1. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menghitung untuk perkalian 1, karena angka berapapun kalau dia kalikan 1 hasilnya angka itu sendiri. Tetapi untuk meyakinkannya kita ini ya, 1 tambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 1, 5.
5 ditambah 1, 6. 6 ditambah 1, 7. 7 ditambah 1, 8. Jadi hasilnya adalah 8. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah ini kita buat dalam perkalian. Maka bentuk perkaliannya karena ada 2 kotak pensil yang masing-masing berisi 9 pensil, berarti perkaliannya 2 dikali 9. Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang untuk mengetahui hasilnya. Kita tulis angka yang belakangnya ya, angka 9 ini sebanyak angka yang di depan. Berarti kita menulis angka 9-nya sebanyak 2 kali. Berarti 9 ditambah 9. Hasilnya 9 tambah 9 adalah 18. Maka hasilnya adalah 18. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah 18. Benny membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Nah, setiap toples berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah, ini bukan 7 ditambah 7 ya. Ingat ya konsep perkalian. Jadi di sini Benny mempunyai 7 toples. Jadi masing-masing toples itu berisi 7 permen. Nah, maka bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 7. Nah, untuk mencari jawabannya kita ubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Nah, angka yang belakang ditulis sebanyak angka yang di depan. Nah, sebanyak 7 kali. Jadi bentuknya seperti ini. Angka 7-nya ada 7. Kita cari hasilnya dengan cara menjumlahkan. 7 ditambah 7, 14. 14 ditambah 7, 21. 21 ditambah 7, 28. 28 ditambah 7, 35. 35 ditambah 7, 42. 42 ditambah 7, 49. Jadi hasilnya adalah 49. Benny, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah, nah, kok di sini cuma ada 1 angka ya, cuma ada 4 balon. Nah, bukan seperti itu ya. Di sini yang meniup balon ada berapa orang? Ada Benny, Udin, dan Edo. Berarti ada 3 orang. Dan masing-masing meniup 4 balon. Jadi Benny meniup 4 balon, Udin 4 balon, dan Edo juga meniup 4 balon. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. 3 ini dari jumlah anak yang meniup balon. 4 ini adalah jumlah balon yang ditiup. Nah, bentuk penjumlahan berulangnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya 4 ditambah 4, 8. Lalu 8 ditambah 4, 12. Jadi hasilnya adalah 12. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah 12 buah. Nah, demikian tadi kita sudah belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Segitu ya, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.